Islam Calitra, kisah panutan Islam. Subscribe ya. Kembali lagi dengan Islam Calitra. Pernahkah kamu membayangkan satu orang sederhana mampu membuat seluruh istana terdiam, para pejabat gelisah, dan seorang khalifah merenung hanya dengan kata-kata dan akalnya? Inilah kisah Abu Nawas, kisah yang bukan sekadar lucu, tapi penuh pelajaran tentang kejujuran, kekuasaan, dan kebijaksanaan. Pagi itu, Baghdad diselimuti cahaya matahari yang lembut. Pasar mulai ramai, pedagang membuka kain lapak mereka, dan aroma roti hangat bercampur dengan suara teriakan penjual rempah. Di sebuah sudut kota, Abu Nawas berjalan santai sambil bersenandung kecil, seolah dunia tidak pernah memberinya beban apapun. "Ah, hidup ini aneh," gumam Abu Nawas sambil tersenyum sendiri. Orang pintar sering berpura-pura bodoh, dan orang bodoh sering berpura-pura pintar. Belum sempat ia melangkah jauh, seorang prajurit istana menghentikannya. "Abu Nawas," seru prajurit itu tegas. Abu Nawas menoleh perlahan. "Kalau aku menjawab iya, apa aku akan langsung ditangkap?" Prajurit itu mengerutkan dahi. "Jangan bercanda, Khalifah Harun ar-Rasyid memanggilmu ke istana, sekarang." Abu Nawas menghela napas panjang. "Kalau begitu, izinkan aku bertanya satu hal." "Apa? Apakah aku dipanggil sebagai orang pintar atau sebagai orang yang akan disalahkan?" Prajurit itu terdiam sejenak. "Tugasku hanya membawamu." "Ah, jawaban paling aman," kata Abu Nawas sambil tertawa kecil. "Baiklah, mari kita pergi." Di dalam istana, suasana jauh berbeda. Para menteri berdiri rapi, wajah mereka tegang. Khalifah Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya, matanya tajam, seolah sedang menimbang sesuatu yang berat. Saat Abu Nawas masuk, beberapa menteri saling berbisik. "Dia datang lagi, pasti akan ada kekacauan. Entah kenapa Khalifah selalu memanggil orang ini." Abu Nawas membungkuk hormat. "Assalamualaikum, wahai Amirul Mukminin. Semoga hari ini lebih ringan dari kemarin." Khalifah tersenyum tipis. "Abu Nawas, aku memanggilmu karena ada persoalan besar." "Kalau besar, kenapa tidak diselesaikan oleh orang-orang besar di belakangmu itu?" Abu Nawas melirik para menteri. Salah satu menteri maju dengan wajah kesal. "Jaga ucapanmu." Abu Nawas menatapnya tenang. "Aku menjaganya. Kalau tidak kujaga, mungkin sudah lari kemana-mana." Khalifah mengangkat tangan. "Cukup, dengarkan aku Abu Nawas. Negeri ini kaya, rakyatku banyak, tapi keluhan juga semakin banyak. Pajak meningkat, tapi kesejahteraan tidak terasa. Menurutmu, di mana letak kesalahannya?" Ruangan itu mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Abu Nawas mengusap janggutnya pelan. "Wahai Khalifah, bolehkah aku menjawab dengan pertanyaan?" Khalifah mengangguk. "Silahkan." "Jika seekor unta membawa beban terlalu berat, siapa yang salah? Untanya, bebannya, atau orang yang menaruh beban itu?" Salah satu menteri menyelah. "Tentu orang yang menaruh beban." Abu Nawas tersenyum. Jawaban yang cepat, tapi belum tentu jujur. Khalifah mencondongkan tubuhnya. "Jelaskan." "Unta memang kuat, tapi jika setiap hari bebannya ditambah tanpa dikurangi, unta akan roboh. Beban adalah kebijakan, dan yang menaruh beban adalah mereka yang merasa paling tahu segalanya." Para menteri saling pandang. Beberapa terlihat gelisah. Menteri Keuangan melangkah maju. "Apakah kau menuduh kami?" Abu Nawas menatapnya lurus. "Aku tidak menuduh, aku hanya menjawab pertanyaan Khalifah." Khalifah terdiam lama. "Abu Nawas, jika aku meminta solusi, apa yang akan kau sarankan?" Abu Nawas mengangkat bahu. "Pertama, dengarkan rakyat tanpa perantara. Kedua, kurangi kerakusan orang yang mengatasnamakan negara. Ketiga apa?" tanya Khalifah. "Ketiga, siap-siap tidak disukai," jawab Abu Nawas pelan. Ruangan kembali sunyi. Beberapa hari kemudian, Khalifah memutuskan untuk menguji Abu Nawas. Ia mengirim pesan rahasia. "Abu Nawas," kata Khalifah ketika mereka bertemu berdua, "aku ingin tahu, apakah benar kau bijak atau hanya pandai bicara? Aku akan memberimu 3 tugas. Jika gagal satu saja, kau akan dipenjara." Abu Nawas tersenyum. "Penjara dan aku sudah seperti saudara lama. Tapi baiklah, apa tugasnya?" "Tugas pertama," kata Khalifah, "datangkan aku sesuatu yang tidak terlihat, tidak terdengar, tapi sangat berbahaya." Para pengawal saling menatap. Abu Nawas mengangguk. "Baik, beri aku waktu sehari."
Keesokan harinya, Abu Nawas datang membawa sebuah kotak kosong. "Mana bendanya?" tanya Khalifah. Abu Nawas membuka kotak itu. "Inilah dia." "Itu kosong." "Justru itu, isinya adalah prasangka, tidak terlihat, tidak terdengar, tapi bisa menghancurkan kerajaan." Khalifah tersenyum. Tugas pertama lolos. Menteri-menteri tampak tidak senang. Tugas kedua, lanjut Khalifah, buatlah aku tertawa tanpa berkata apapun. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berjalan keluar. Tak lama kemudian, ia kembali dengan pakaian berbalik, sorban di kaki, sandal di kepala. Ia berdiri diam. Beberapa detik berlalu, lalu Khalifah tertawa terbahak-bahak. "Cukup, cukup. Tugas kedua lolos," kata Khalifah sambil tersenyum lebar. Menteri yang sama kembali maju. "Ini tidak adil." Abu Nawas menoleh. Keadilan sering terasa tidak adil bagi yang terbiasa diuntungkan. Khalifah mengangkat tangan. "Tugas ketiga, dan ini yang terakhir, jawab satu pertanyaan. Siapa manusia paling bodoh di negeri ini?" Ruangan mendadak tegang. Jika Abu Nawas salah jawab, nyawanya bisa melayang. Abu Nawas menarik napas panjang. "Bolehkah aku menjawab jujur?" "Harus," jawab Khalifah. Abu Nawas menunduk sebentar, lalu berkata, "Manusia paling bodoh adalah dia yang tahu kebenaran, tapi memilih diam demi kenyamanan." Semua menteri tertunduk. Khalifah memejamkan mata. "Jawabanmu menyakitkan, tapi benar." Namun ujian Abu Nawas belum berakhir. Suatu malam, ia ditangkap dan dijebloskan ke penjara tanpa penjelasan. Di sana ia bertemu seorang pencuri, seorang penyair miskin, dan seorang pejabat yang jatuh karena fitnah. Pencuri bertanya, "Apa kesalahanmu?" Abu Nawas tersenyum pahit. "Aku terlalu jujur." Penyair tertawa kecil. "Kalau begitu, kita senasib." Di penjara itu, Abu Nawas mendengar banyak kisah tentang pejabat yang korup, tentang rakyat yang kelaparan, tentang hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Keesokan harinya, Khalifah diam-diam datang ke penjara dengan menyamar. "Bagaimana keadaanmu, Abu Nawas?" tanya Khalifah. "Alhamdulillah, di sini aku belajar banyak. Ternyata kebenaran lebih sering di penjara daripada kebohongan." Khalifah terdiam. "Apa yang harus kulakukan?" "Bebaskan mereka yang bersalah karena lapar, dan penjarakan mereka yang rakus meski perutnya sudah kenyang." Khalifah berdiri lama. "Kau bebas, Abu Nawas, dan mulai hari ini, aku ingin kau menjadi pengingatku." Abu Nawas tersenyum. "Pengingat sering tidak disukai, wahai Khalifah. Aku tahu, tapi aku membutuhkannya." Beberapa bulan kemudian, kebijakan berubah. Pajak diringankan, pejabat diawasi, dan rakyat mulai merasakan keadilan. Di pasar, seseorang bertanya pada Abu Nawas, "Bagaimana kau bisa berani melawan istana?" Abu Nawas tertawa kecil. "Aku tidak melawan istana, aku hanya berpihak pada kebenaran." Orang itu mengangguk magum. Abu Nawas melangkah pergi sambil berkata pelan, "Akal adalah amanah. Jika tidak digunakan untuk membela yang lemah, ia hanya menjadi alat kesombongan." Dan Baghdad kembali ramai, bukan hanya dengan suara pasar, tapi oleh harapan baru yang tumbuh perlahan.